Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Agustinus Fernando. Pada video sebelumnya saya menjelaskan pada bab 5. Sekarang pada video kedua saya akan membahas pada bab 6. Pada bab 6 saya akan menjelaskan tentang persepsi konsumen dan informasi. Kita lanjutnya langsung ke pengertiannya. Pengertian persepsi konsumen yaitu persepsi konsumen merupakan suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Dan penilaian seseorang konsumen terhadap kualitas produk yang diterima didasarkan pada persepsi konsumen terhadap produk tersebut, bukan berdasarkan kriteria objektif yang menakdirkan seperti apa dan seharusnya produk diberikan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, syaraf dan atau pusat susunan syaraf kepribadian dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang digunakan untuk objek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan. Intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Kemudian ada proses persepsi konsumen. Persepsi timbul karena adanya stimulus rangsangan dari luar yang akan dipengaruhi seseorang melalui kelima alat indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan sentuhan. Stimulus tersebut akan diseleksi, dikelola, dan diinterpretasikan oleh setiap orang dengan caranya masing-masing. Ada citra. Pengertian citra adalah total persepsi terhadap suatu objek, dalam hal ini berkaitan dengan perusahaan dan produk serta merek, yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu, yaitu ada citra merek, citra tokoh. Citra merek adalah representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Kemudian ada citra tokoh, yaitu citra suatu tokoh merupakan faktor fungsional dan faktor psikologis yang didasarkan oleh konsumen ketika konsumen melakukan pembelian dalam toko. Kemudian ada pengolahan informasi, yaitu model pengolahan informasi terdiri dari 3 elemen yang penting, yaitu penyimpanan informasi, proses kognitif, dan kognisi eksekutif atau informasi kognisi. Yang pertama, penyimpanan informasi merupakan merujuk pada tempat di mana informasi disimpan, dan pada umumnya ruangan penyimpanan informasi terdiri 3 macam memori, seperti perekam sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Kemudian ada proses kognitif, yaitu kegiatan mental yang membantu informasi untuk dikirim dari satu memori ke memori yang lain. Proses kognitif terdiri dari berbagai proses seperti perhatian, persepsi, repetisi, pengkodean, dan pemanggilan kembali. Kemudian ada kognisi eksekutif, yaitu untuk memelihara penyimpanan informasi dan proses kognitif agar dapat bekerja dalam harmoni selama proses pengolahan informasi. Kognisi eksekutif memiliki kualitas individu, mengendalikan pembelajaran individu, dan mengarahkan proses kognitif yang disebut dengan perhatian, persepsi, repetisi, dan pengkodean. Selanjutnya ada pembelajaran konsumen. Adalah suatu perubahan dalam perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman masa lalunya. Konsumen memperoleh berbagai pengalamannya dalam pembelian produk, merek, produk apa yang disukainya. Konsumen akan menyesuaikan perilakunya dengan pengalamannya di masa lalu. Kemudian ada pengkondisian klasik. Pembelajaran dikondisikan terjadi jika stimulus tertentu yang dipasangkan dengan stimulus lain yang mendatangkan tanggapan yang dikenal menimbulkan tanggapan yang sama jika digunakan sendiri saja. Misalnya, produk software lotion anti nyamuk. Ketika seorang sudah merespon produk tersebut, maka diingatannya jika memakai software sebelum tidur akan digigit nyamuk. Setelah itu dilakukan secara terus-menerus, maka otomatis yang diingat akan dia lakukan sebelum tidur adalah memakai software. Kemudian yang terakhir ada
pembelajaran asosiasi kognisi, yaitu pembelajaran yang bukan memperoleh dari refleks baru, tetapi merupakan perolehan dari pengetahuan baru. Pengkondisian merupakan pembelajaran yang diakibatkan oleh keterbukaan terhadap berbagai hubungan di antara berbagai peristiwa di dalam lingkungan. Keterbukaan tersebut menimbulkan berbagai harapan mengenai struktur lingkungan tersebut. Berbagai studi menemukan bahwa pengkondisian mendorong perhatian pada merek-merek yang diiklankan dalam promosi tersebut. Misalnya perusahaan yang menggunakan stimuli pada produk itu sendiri untuk menggerakkan perilaku pengganti. Sebagai contoh, obat nyamuk hits elektrik, masa sistem peringatan yang menunjukkan jika warna biru pada obat nyamuk telah berubah menjadi putih, tiba saatnya obat nyamuk tersebut harus diganti. Sekian hasil dari penjelasan saya pada bab 6. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.